Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah lah kita dapat merasakan masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan panjang umur, kita masih merasakan nikmat Islam, nikmat iman yang kita rasakan hingga saat ini. Dan tak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan junjungan kita kepada Nabi kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur, wa azidannakum, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kunci utama bertambahnya nikmat itu adalah syukur. Jika kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat kepada kita. Dan jika kita kufur, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Syukur itu enggak nunggu kita mempunyai mobil Lamborghini. Syukur itu tidak perlu nunggu dapat rumah mewah, habis itu dapat jabatan tinggi jadi DPR, habis itu jadi usahawan yang berjaya. Tidak perlu nunggu itu. Syukur itu bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti halnya kita baru bangun tidur, habis itu masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, habis itu kita masih diberikan nikmat bisa makan, bisa belajar, sampai kita bisa kuliah sampai semester 5 ini. Dan yang paling utama adalah kita masih bisa beribadah kepada Allah dan masih bisa sholat. Itu semua merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita lalai akan nikmat tersebut. Yang teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan sosok yang sangat teladan dalam ruang lingkup syukur ini. Karena dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat sampai kaki beliau bengkak. Kemudian sahabat-sahabat beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai kaki engkau bengkak? Maka Rasulullah pun menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Dari itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa syukur itu bukan hanya diucapkan melalui lisan, bukan hanya berupa ucapan, tapi syukur itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal kita dalam syukur atas diberikan ilmu kepada kita, maka bentuk syukurnya adalah dengan mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan harta, maka bentuk syukurnya adalah dengan bersedekah, dengan menginfakkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian kita masih diberikan
waktu yang luang, waktu yang masih diberikan kesempatan yang banyak, maka kita gunakan bentuk syukurnya itu yakni dengan beribadah kepada Allah dan membantu orang-orang banyak. Sebelum saya tutup, mari kita renungkan sejenak. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita yang kita lalai akan terhadap nikmat tersebut? Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini? Kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan kesehatan, kita masih kuliah masih lancar, kuliah sampai semester 5 ini masih diberikan kemudahan, orang tua masih sehat, adik-adik masih bisa sekolah, kita masih bisa makan. Sudah berapa banyak nikmat yang kita lalai akan terhadap nikmat tersebut? Maka sampai detik ini, sampai hari ini, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dalam bentuk ucapan yakni alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim.